Nah, sebelum dimulai, ayo klik subscribe dan turn on notification. Thank you. Nah, karena kita berbicara tentang evolusi tumbuhan, jadi kita harus tahu apa itu evolusi. Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat di mana sesuatu berubah biasanya menjadi bentuk lain menjadi lebih kompleks atau rumit ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Nah, evolusi tumbuhan terjadi sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu dan para peneliti itu beranggapan bahwa tumbuhan berasal dari alga atau ganggang karena memiliki banyak persamaan. Oke, sekarang kita masuk dalam proses periode evolusi tumbuhan. Nah, menurut Campbell dan kawan-kawan, pada tahun 2003, berdasarkan catatan fosil yang ada, sejarah adaptasi daratan oleh tumbuhan terdapat 4 periode utama evolusi tumbuhan. Periode pertama evolusi yaitu selama masa Ordovisian zaman Paleozoikum sekitar 475 tahun lalu, yaitu asal mula tumbuhan diduga berasal dari nenek moyang akuatik yaitu alga hijau. Nah, adaptasi terhadap kehidupan darat atau terestrial dibuktikan oleh adanya sporopolenin dan gametangia berlapis yang melindungi gamet dan embrio. Adaptasi ini terjadi pada Bryophyta yang merupakan tumbuhan darat pertama. Bryophyta atau tumbuhan lumut ini berkembang menjadi berbagai variasi dalam kelompoknya. Selanjutnya pada periode kedua. Nah, periode kedua evolusi tumbuhan ditandai oleh diversifikasi tumbuhan vaskuler atau tumbuhan berpembuluh selama masa Devon sekitar 400 juta tahun silam. Tumbuhan vaskuler awal ini merupakan tumbuhan tak berbiji, misalnya pada jenis paku-pakuan serta kelompok tumbuhan tak berbiji lainnya. Gambar tersebut merupakan contoh fosil paku-pakuan. Nah, kita masuk pada periode ketiga. Nah, periode ketiga ini dimulai dengan kemunculan biji, yaitu struktur yang melindungi embrio dari kekeringan dan ancaman perubahan lingkungan. Kemunculan tumbuhan biji ini mempercepat perluasan kolonisasi tumbuhan di daratan. Nah, tumbuhan vaskuler berbiji muncul kira-kira 360 juta tahun yang lalu dengan kemunculan gimnospermae. Gimnospermae terdiri atas konifer dengan berbagai jenis variasi jenisnya. Konifer dan paku-pakuan mendominasi di kehidupan hutan belantara selama lebih dari 200 juta tahun. Kita masuk pada periode terakhir yaitu periode keempat. Nah, periode keempat dalam evolusi tumbuhan terjadi pada masa Kreta, zaman Mesozoikum sekitar 130 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai dengan kemunculan tumbuhan berbunga yang memiliki struktur reproduksi yang agak rumit, di mana biji dilindungi oleh ruangan yang disebut ovarium. Karena biji terlindungi sedemikian rupa, maka kelompok ini disebut tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Nah, berikut adalah kejadian utama pada evolusi tumbuhan dengan sumber Campbell tahun 2003. Selama beberapa dekade, ahli sistematik telah mengakui bahwa alga hijau Protista fotosintetik yang paling dekat kekerabatannya dengan tumbuhan. Terdapat keanekaragaman yang sangat besar pada alga hijau sehingga peneliti terbaru memfokuskan pada kelompok organisme akuatik yang merupakan kerabat alga terdekat pada kelompok atau kingdom tumbuhan. Karophyta yang dimiliki oleh ganggang karangan menunjukkan bahwa Karophyta dan tumbuhan memiliki nenek moyang yang sama. Yang kedua yaitu Bryophyta. Bryophyta menunjukkan adaptasi penting yang pertama kali membuat perpindahan ke daratan menjadi mungkin. Yang ketiga yaitu tumbuhan vaskuler tak berbiji.
Stomata juga dievolusikan pada Bryophyta dan beberapa Bryophyta memiliki kutikula yang mirip dengan kutikula tumbuhan vaskuler. Tumbuhan memiliki asal-usul dari monofiletik tumbuhan hijau. Dan yang terakhir yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Gymnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Sekian dulu materi kita tentang evolusi tumbuhan. Semoga berguna.